Hai Desu. Hai sis. Halo, Hi Al. hai Kak Zek. How are you? I'm good, and how are you? I'm very, very, very good. I'm sad, Oh, but all is good. ya, aku tadi lihat dari feeds-nya Kak Zek, turut sepenanggungan ya Kak Zek. Yes, everything's okay. Iya, Ya, tadi di rumah sakit. oke. Jadi emang Oh, napasnya Kores udah susah, dibantu alat mesin, napasnya pendek, terus mhm. aku tadi pergi soalnya harus bagi-bagi nasi box ke orang-orang. Terus pas Hmm, pulang dia meninggal, baru dikabarin pas nyampe rumah tadi. So after this, after life nanti kesana lagi. But everything's okay, everyone's okay. thank you banget buat waktunya Kak Zek. It's such an honor No, for thank me. you. Thank you. It's an honor for me sama hambanya. Tapi itu selalu mengingatkan kita ya Kak Zek ya, kalau ya hidup ini fragile banget gak sih? Hidup ini sangat-sangat fragile dan jujur dulu juga aku memang kenal Kores juga main di Blok M di Mhm. jalanan. Jadi pada waktu itu aku memang melayani anak-anak jalanan lah. Ada Oke. pengamen, ada siapa gitu-gitu. Dan banyak sekali yang I know a lot of people who died. I had a lot of friends who died of drugs, of yang they begitu menyia-nyiakan hidupnya, Ya, ya kan? Dan it's very sad because kehidupan itu very precious. Dan ya, kita nih yang sampai hari ini yang masih dikasih kesempatan nafas, apalagi waktu-waktu seperti ini, ya jangan yes, disia-siakan. Ya kan kita harus betul. sungguh-sungguh jangan sia-siakan, jangan sampai kita punya hidup cuman tidak ada artinya segala macam, karena a lot of my Yes. friends I know dari aku umur 17 ada yang mati karena narkoba, ada beberapa dan sebagainya, and it's very sad, dan satu juga aku Wow. bersyukur banget bahwa apalagi orang seperti saya di mana seperti aku di mana um, aku juga bukan orang baik ya, aku bandel ya kan, ngedrugs, berzina, selingkuh, berantem, semuanya lah udah aku ngalamin, dan mengalami kecelakaan yang hampir mati berkali-kali, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih jaga. Sampai hari ini aku masih hidup, aku masih bernapas, aku masih Ya, diberi kesempatan untuk bagi-bagi makanan buat orang, masih diberi kesempatan untuk inspire people, to help people, and itu yes. anugerah. So mungkin Ya, buat semua yang dengar, life is very short. Kita iya. nggak pernah tahu. Wow. Kehidupan tuh 60 tahun aja sangat cepat tanpa kita sadarin. Yes. Orang selalu bilang begini, orang tuh selalu bilang cepat ya waktu ya. Kita udah nggak lama nggak Iya, ketemu, udah 10 tahun yang lalu. You always say betul. that because like Iya. Alkitab bilang begini, life is like a vapor. Hidup tuh seperti uap. Uap udah and it goes. So Yes. hargai benar-benar waktu yang kita punya, apalagi masa-masa seperti ini. Hargai benar-benar waktu karena semua kita bisa dapat kembali kecuali satu waktu. Yes. Betul banget, Kak. Waktu bisa balik. Ya, To be honest, mungkin aku sangat inspired banget by your genuinity sih, Kak. Aku benar-benar kayak Kak Zack, seorang Zackly, tapi masih tetap mau untuk berani untuk belajar terbuka, dan maksudnya kayak berani untuk bahkan cerita keburukannya Kak Zack gitu. Kayak aku selalu sangat inspired dengan yang Kak Zack lakukan sih. I think that's a must. Yes. I think it's a must because di hadapan Tuhan pun kita harus buka apa adanya. Dan itu juga bicara satu, kita tahu siapa diri kita tahu jati diri kita Ya. tahu nilai kita. Sehingga ketika aku cerita kesalahan, ketika aku cerita keburukan, semuanya aku sangat terbuka. I'm very open when people ask me questions. And that just knows that I'm also content with who God thinks I am. Because Ya. yang paling berarti dan paling bernilai, um, who think is what God thinks about me. Orang lain mau mikir apa, Ya. and it's also sebuah kesempatan untuk membuka jembatan bahwa it's okay to not be okay, karena kita Ya. manusia, tidak ada Betul. manusia yang sempurna, semua manusia Yes. punya dosa, semua manusia punya kesalahan,
it's what we do after that, is how we learn from that, bagaimana kita belajar dari situ gitu, dan bagaimana kita berkembang jadi manusia. Dan hanya dengan mengakui, hanya dengan mengakui kita bisa benar-benar sembuh. Mengakui bahwa kita punya problem, mengakui bahwa we have something in our heart, mengakui bahwa kita nggak bisa memaafkan. If you don't admit it to people, how do you be healed gitu? How would people help you? Yeah, so wow. Dari awal ya Kak, dari dulu aku dengar kesaksian Kak Zek, kayak it always blessed me, it always inspired me. Aku respect banget sama Kak Zek. Di tengah semua yang terjadi, tapi Kak Zek tetap mencoba dan selalu untuk tetap berpegang pada Tuhan. Wow. Purely anugerah. Aduh, kalau bukan anugerah mah kita nggak mampu, bener. Manusia. Betul. Aduh, perjuangan kita. Kalau bukan Yesus yang begitu mencintai kita, menarik kita pulang, merayu kita dengan hangat, dengan rendah hati, dia begitu rendah hati, dia rayu kita pulang, dia melayani kita, dia basuh kaki kita, dia ngomong dengan pelan, dia kadang dihajar juga, tapi it's His love yang firman Tuhan bilang bahwa orang kalau udah jatuh nggak bakal dibiarkan tergeletak gitu. So He loves really hard, and that's the way we should love. You know, if we love God, we should love the things He loves, which is people. Which is people. You know, seberapa engkau mengasihi Tuhan bisa terlihat dari seberapa engkau mengasihi sesama, because God loves people. Betul. Kalau kita terus bergaul sama Tuhan, kita akan belajar atau mulai mengasihi apa yang Dia kasihi, you know. Setuju banget. Karena kalau kita cinta sama Tuhan, kita akan lakukan apapun untuk bikin Dia senang. Dan kita akan selalu cari tahu apa sih yang bikin Tuhan senang, dan yang bikin Tuhan senang jiwa-jiwa, yang bikin Tuhan senang people. So we're gonna love people as well. Yes. So coba Anu cerita dong. Mungkin banyak orang di sini mau dengar cerita AL yang I don't know, tell us a story yang salah satu mungkin titik terendah atau sesuatu yang AL ngalamin yang membuat AL bisa fly high, tetap walaupun susah, walaupun berat, walaupun yang kamu ngalamin, tapi kamu tetap bisa fly high. Hari ini kan temanya kita flying higher in affliction ya, kalau nggak salah ya. Flying high. Saya ikutin tema lah, whatever. Cari tema juga bingung, biar ada aja tema gitu. Tapi menurut aku itu benar banget sih, karena gini, setiap orang kan kita pasti pernah menghadapi masalah. Tinggal pertanyaannya adalah in affliction, dalam setiap suffering, dalam setiap badai yang kita hadapi, dan what are we gonna do gitu? Apa yang akan kita lakukan? Aku cerita dari pengalaman hidupku ya. Pertama kali aku jatuh cinta sama Tuhan dari aku kecil, dari aku umur 8 tahun. Tapi satu hari waktu aku umur 10 tahun, aku ini terlahir dari keluarga yang sempurna lah. Kan saya juga tahu kan, aku terlahir dari keluarga yang papa sangat mencintai aku, mama juga sangat mencintai aku. Kami keluarga berempat yang sangat sempurna, dari keluarga yang baik-baik, sangat indah. Tapi sampai satu titik, aku masih ingat hari itu waktu aku umur 10 tahun, dan hari itu pas mamahku sekitar seminggu sebelum mamahku ulang tahun, aku udah siapin kayak hadiah kecil buat mamaku. Aku ini anak bungsu yang sangat mencintai orang tua aku. Dan hari itu aku bawa bikin kayak sebuah clay kecil gitu buat mamaku. Aku bilang kayak, minggu depan mama mau ulang tahun, aku mau give something special, aku mau kasih surprise buat mamaku. Aku buatin clay dari gambar anjing-anjingan, satu gambar beruang-beruangan. Tapi sampai satu titik, hari itu persis sehari sebelum mamaku ulang tahun, dan persis hari sebelum mama ulang tahun, mama pergi ke Jakarta untuk berdoa hari itu. Mama bukan buat main-main, bukan buat having fun, tapi mama kesana untuk berdoa. Dan dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, terjadi sebuah kecelakaan besar. Dan di kecelakaan itu, mobil yang mamaku naikin ini nabrak truk, dan pilar dari truk itu menghantam kepala mama aku, dan hari itu mamaku kepalanya pecah, dan seketika meninggal dunia di tempat. Hari itu sih sebenarnya sejujurnya itu sehari sebelum mamaku ulang tahun. Waktu itu aku ditelepon, dibilangin kayak, El,
mamah kecelakaan. Aku benar-benar nggak kepikir sama sekali, nggak terlintas dalam otakku sama sekali kalau mamah akan pulang ke surga secepat itu gitu. Aku sampai begitu aku tahu mamah kecelakaan, aku Jadi kamu umur beresin 8 nih? itu umur 10 Umur, tahun. umur 10, oke. Umur Terus? 10 tahun. Begitu aku tahu mama kecelakaan, aku mandi, aku sambil nangis di kamar mandi, tapi setelah itu aku beresin barang-barang dari yang buat surprise mama. Aku bilang nanti Hmm. kalau mama masuk rumah sakit atau apapun, aku bakal bawa ke rumah sakit. Ataupun kalau enggak, aku akan taruh di kamar, aku akan tata yang rapih di kamar, supaya nanti setelah mama pulang dari Jakarta, mama udah sembuh, mama buka pintu, ada surprise dari aku gitu. Dan aku taruh di kamar, aku susun yang rapih. Tapi setelah itu ternyata keluarga semua datang ke Bandung. Di situ dikasih tahu kalau mama kemarin dalam kecelakaan meninggal dunia dan gak bisa diselamatin lagi. Sejujurnya hari itu benar-benar kayak hidupku hancur, duniaku hancur, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku cuma bisa nangis, tapi aku masih ingat dalam perjalanan dari rumah ke rumah duka. Kan hari itu sama keluarga semuanya. Dan dalam perjalanan dari rumah ke rumah duka, aku masih nyanyi di belakang. Aku bilang, semua baik. Di tengah mamaku meninggal, di tengah aku tahu Pak Engkong aku gegar otak, aku cuma nyanyi semua baik, Tuhan semua baik, meskipun mama meninggal, meskipun semua terjadi, Engkau baik. Dan di rumah duka aku lihat muka kepala mamaku udah nggak karuan karena kepalanya hancur, udah jahitan semua di mana-mana. Bahkan hari itu yang bikin aku sedih itu karena aku bahkan di detik-detik terakhir aku nggak bisa peluk mama aku gitu, bahkan aku nggak bisa ngelihat wajah mamaku secara utuh lagi gitu. Tapi yang satu penghiburan sih buat aku. Waktu itu pas lagi di rumah duka, papa tuh ngomong seperti ini ke aku. El, nggak apa-apa mama pulang, tapi papa akan ada sama kalian. Kita satu keluarga akan hadapi bareng-bareng. Aku udah kayak, wah seneng, ada papa, tenang aja masih ada papa. Tapi nggak lama setelah itu, papaku juga ditipu sama temennya, bisnis dan sebagainya, ditipu secara politik dan semuanya akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Hari itu aku sama koko aku, kita berdua kayak hadap-hadapan, tatap-tatapan, cuma kayak katanya papa bakal ada sama kita gitu. Tapi tiba-tiba papa masuk dalam penjara dan papa harus dipenjara selama 10 tahun, kurang dari 10 tahun. Dan kemudian kita kayak, aku nggak tahu harus ke sekolah sama siapa. Aku bahkan nggak tahu harus nyiapin bekal itu sama siapa. Tapi hari itu aku pergi saat aku pergi ke sekolah diantarin sama tante aku ngeliat temen aku di depan sekolah dicium sama papahnya, dicium sama mamahnya di depan aku. Buat aku kayak, Tuhan, harusnya aku juga bisa seperti mereka, harusnya keluargaku juga bisa seperti mereka gitu. Tapi itu semua cuma mimpi, itu semua cuma ada di hayalan aku doang gitu. Setiap kali aku melihat itu, hatiku ada yang sakit sih. Sampai akhirnya kita berdua diangkat sama engkong kita dirawat sama engkong kita, karena kita butuh sekolah, kita butuh untuk makan, kita dirawat sama engkong kita. Nah, tapi sampai satu titik, aku sama koko aku tuh jadi, koko aku sih terutama, jadi orang yang sangat berandalan di sekolah. Kalau aku cewek lebih kayak mendem, lebih kayak sering nangis sendiri, sering sedih sendiri. Tapi kalau koko tuh jadi nakal, jadi berandalan di sekolah. Bahkan koko aku tuh pernah ngelempar sampah di depan guru aku gitu. Di depan, aku lagi dia masuk ke kelas aku, terus koko aku datang ke guru aku marah-marah, terus dia ngelempar sampah di depan kepala guru aku, dan kemudian dia ketawa-ketawa gitu. Teman-teman yang lain ketawa-ketawa, tapi di hatiku tuh ada yang sakit gitu, kayak, Tuhan, kalau aja ini semua nggak terjadi, mungkin koko aku nggak akan jadi seperti ini gitu. Di situ ada sebuah kayak kesedihan yang kayak, kenapa hidup kita harus hancur karena keluarga kita seperti ini gitu. Nah, tapi koko aku sampai pernah nggak naik kelas 3 kali, terus koko aku pernah sampai nodongin pisau ke kepala sekolah, dan dan apa namanya, sampai satu titik aku bilang, Tuhan, aku capek hidup seperti ini. Aku capek hidup terus marah sama Engkau, aku capek hidup terus luka dan sedih setiap kali ngelihat ada keluarga yang harmonis di depan aku. Sampai satu titik aku masuk kamar, aku kunci kamarku, aku tutup, aku bilang, Tuhan, aku sujud, aku bilang, Tuhan, aku nggak bisa hidup kayak gini terus. Di mana Tuhan yang hidup? Di mana Tuhan yang selama ini aku bilang aku mencintai dia? Di mana Tuhan yang selama ini aku bela-belain aku hidup buat dia? Di mana Tuhan yang selama ini aku cintai mati-matian?
Dan hari itu saat aku tutup pintu kamar aku lihat seperti aku nggak bisa gambarin dengan kata-kata, tapi setiap kali aku ngomong ini aku cuma bisa nangis karena aku nggak bisa gambarin dengan kata-kata, tapi ini terlalu indah. Aku bener-bener ngerasa kayak ada pribadi yang peluk aku dan aku nggak berani buka mata aku cuma bisa nangis, nangis, nangis. Dan disitulah kedamaian yang sesungguhnya aku dapatkan. Saat Ya, aku jujur kangen sama pelukan mama. Tapi hari ya, itu pelukan Tuhan jauh lebih indah 100 kali lipat daripada pelukan mama aku. Aku coba bilang, Tuhan, aku nggak butuh deh pelukan mama lagi. Aku nggak kangen lagi sama pelukan mama. Yang aku butuhin cuma pelukan dari Tuhan. Dan ya, aku nggak, sekali lagi aku nggak bisa gambarin dengan kata-kata, tapi itu pelukan yang sangat indah. Bahkan setiap kali aku ingat, aku coba bisa nangis karena aku bahkan nggak berani buka mata aku hari itu. Aku cuma kayak, Tuhan, aku nggak mau pelukan ini hilang. Itu pelukan yang sangat damai, pelukan yang sangat indah. Dan Tuhan di situ bilang kayak, El, bahkan sekalipun kamu nggak ada papa, nggak ada mama, aku mau jadi Tuhan yang jadi papa dan mama buatmu. Aku mau jadi orang tua buat kamu, aku mau jamin masa depanmu. Dan aku mau jadi pribadi yang sangat mencintaimu. Dan hari itu, sejujurnya hatiku mulai untuk disembuhkan. Hari itu kayak ya, aku bilang, Tuhan, aku mau berikan hidupku buat Engkau. Aku mau persembahkan seluruh hidupku buat Engkau. Di tengah aku ngalamin hal yang kata orang, nih gila, orang ngapain udah Tuhan izinin hal buruk terjadi, musibah, hal-hal yang menyakitkan terjadi, tapi dia tetap mau berikan hidupnya buat Tuhan. Orang bilang, lu gila, lu ngapain ngasih hidup lu buat Tuhan, Tuhan aja udah gak peduli. Tapi jujur hari itu justru kebalikannya yang aku rasain. Yang aku rasain adalah bahkan di titik tergelap aku, bahkan di titik aku nggak ada yang mau nemenin, teman-temanku aja ngetawain gitu, kayak ngetawain kayak anak narapidana dan sebagainya. Tapi bahkan di ya, titik tergelap itu Tuhan mau ada di sana. Tuhan ya, tetap mau nemenin aku dan bahkan dia yang selalu ada dan selalu tetap tangannya terbuka bilang, El, sejelek apapun kamu, seburuk apapun keluargamu, I'll be there. Aku tetap ada di sana untuk tangan terbuka dan peluk kamu. Bahkan hidupku udah hancur, keluargaku udah hancur, tapi tetap Tuhan mau terima aku. Di hari itu, aku benar-benar kayak, Tuhan, aku berikan hidupku buat Engkau. Seperti yang Paulus katakan, kalau aku hidup untuk Kristus. Dan mati adalah sebuah keuntungan. Buat aku hidup buat Tuhan. Semenjak hari itu aku berikan hidupku buat Tuhan. Dan disitulah titik perubahan segalanya. Titik perubahan dari aku dulu yang kecewa. Mungkin aku dulu yang sempat bertanya-tanya sama Tuhan. Hari ini aku melihat itu sebagai sebuah investasi. Aku percaya semua yang terjadi ini justru malah membawa aku semakin dekat sama Tuhan. Makanya kalau misalnya hari ini aku boleh bilang, aku bilang seperti ini sih. Momen terindahku sama Tuhan adalah juga momen terdukaku bersama dengan Tuhan. Momen-momen aku sedih, momen-momen aku sakit, momen-momen aku lagi hancur, di situ juga aku temukan adalah momen terindahku sama Tuhan. Karena dalam kehancuranku, dia semakin nyata, dia semakin nyatakan pribadinya Tuhan yang hidup. Aku bersyukur sih aku mengalami ini. Bahkan buat aku, kalaupun aku boleh memilih kehidupan ulang, aku akan tetap ya, memilih jalan hidup yang sama. Karena justru ya, lewati badai ini, aku ketemu Tuhan yang hidup. Lewati badai ini, aku bisa ketemu bukan hanya apa kata orang. Oh, ya, kekristenan itu hebat. Oh, Tuhan Yesus itu baik. Oke, ya, aku dengar itu dari orang. Tapi dengan kejadian ini, aku mengalaminya sendiri. Aku lihat, iya Tuhan, itu Tuhan yang hidup. Dia peduli sama aku. ya, Itu sih. ya. Satu hal yang aku amaze mungkin untuk banyak orang yang mengalami apa yang kau mengalami. Kalau aku kan memang broken home. Aku broken home, aku gede tanpa ibu. Cuman ayah saya cukup kuat gitu. Cuman ya jujur ya dari kecil mungkin karena aku nggak pernah kenal Yesus, agama aku Buddha dulu kan. Yes. Cuman ya otomatis kita berontak gitu. Aku yang paling berontak. Satu hal yang aku amaze sama kamu adalah, nah gimana selain kamu berjumpa sama Tuhan, I mean bayangin mama kamu meninggal, kamu di usia 10. Aku nggak bisa bayangin my daughter ketinggalan. My daughter umurnya 9 kan, Mika umurnya 9. Terus ketika mama meninggal, kamu masih ada papa, tiba-tiba papa kamu ditipu dan kamu masuk penjara selama 10 tahun ya. Papa keluar, kamu udah gede, aku ingat kok pas papa keluar
itu nggak lama lagi engkong meninggalkan. Iya, Nungguin engkong keluar, engkong nungguin papa keluar bisa ketemu ya. Terus iya. selain kamu berjumpa sama Tuhan, I mean pasti ada kekecewaan, pasti ada pahit hati, pasti ada mungkin kemarahan dan sebagainya. Sulit nggak untuk kamu membuang atau gimana caranya kamu buang itu, kamu lepas itu gitu? Ngerti nggak? Sejujurnya, ya, sejujurnya Hmm. kemarahan itu ada ya, kemarahan tetap ada. Tapi di hati aku tuh selalu ada yang berkata seperti ini, Tuhan itu jauh lebih pinter dari aku. Tuhan bisa lihat Hmm. jauh lebih banyak. Maksudnya kayak aku mungkin cuma bisa melihat setahun ke depan. Oh, aku setahun depan aku pengen jadi ini. Tapi Tuhan bisa lihat Hmm. 10-20 tahun ke depan. Jadi di hatiku tuh ada Hmm. yang berkata kalau apapun yang terjadi, aku sungguh percaya dia Tuhan yang merencanakan semua yang terbaik. Meskipun mungkin Ya. ada kesalahan kita, meskipun mungkin ada um, apa namanya Eh, mistake kita yang mungkin kita bilang ya memang kita bukan orang yang sempurna dan kita nggak ada yang baik lah dalam hidup kita gitu, dalam hidupku ya. nggak ada yang baik. Tapi Tuhan itu aku percaya ayatnya sih berkata kan dia Tuhan yang mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Bahkan saat Kebaikannya. kita nggak baik, dia rancangan untuk kebaikan. Aku pernah satu hari yang paling mengukir hidupku soal iman sih. Aku Hmm. pernah satu kali, jadi waktu sebelum papa bebas, itu kan engkong benar-benar berjuang banget buat kebebasan papa kan. Sebagai Ya. seorang ayah, engkong pengen banget papa bebas. Dan aku Ya. masih ingat hari itu engkong tuh udah keluar sangat banyak uang buat papa. Karena Ya. papa bilang mau ada asimilasi dan sebagainya. Papa engkong keluarin uang sampai aku ingat banget, rekening engkong tuh sampai dikuras habis buat papa. Sampai engkong Hmm. bahkan pernah mau gadain mobil buat papa. Nah, Hmm. hari itu apa namanya papa tuh berjuang banget buat keluar. Nah, papa tuh udah janjiin, Kong, apa hari Senin aku pasti keluar, asimilasiku pasti bebas. Papa bilang gitu. Hmm. Kong udah berharap banget. Kong udah sampai kayak Hmm. siapin kamar, siapin semuanya. Oh, Kong udah berharap banget. Sampai hari Hmm. Senin, tiba-tiba papa telepon. Papa telepon dan papa bilang, "Pah, sorry, ternyata gagal dan gak jadi Hmm. asimilasinya." Dan kemudian Hmm. satu, aku lihat muka Engkong sangat kecewa. Aku sedih, Hmm. Papa nggak keluar. Tapi yang jujur Ya. lebih menyedihkan buat aku adalah ngelihat Engkong aku yang udah berikan semuanya kecewa di Hmm. situ. Tapi saat Engkong aku tutup teleponnya, di situ Hmm. tiba-tiba Engkong bilang, Engkong tutup teleponnya, Engkong coba menghela nafas, Engkong bilang, terima kasih Tuhan, Engkau Hmm. baik. Aku percaya Engkau Hmm. sangat baik. Di situ buat aku kayak, aduh Tuhan, aku Ya. tahu betapa kecewanya engkau aku ngelihat itu Ya. terjadi, yang udah relakan semuanya. Tapi saat Ya. telepon itu ditutup, engkau bilang, Hmm. Tuhan, engkau itu sangat baik. Terima Ya. kasih. Buat aku kayak, Ya. gimana, itu benar-benar mengukir. Bahkan engkau nggak khotbahin aku, engkau nggak Ya. ngajarin aku, tapi dari tindakannya aku lihat kayak Tuhan, ini yang aku harus pegang seumur hidup aku. Aku harus Ya. benar-benar pegang, bahkan di saat terburuk sekalipun, aku akan tetap Hmm. berkata, Engkau Hmm. baik. Terima kasih Tuhan. Ya. Itu sih. Bahwa apapun yang kita lewatin, seburuk apapun keadaan kita percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali dan Yes. semua ada dalam koridor tangannya Tuhan, semua ada dalam Yes. rencana Tuhan. Tuhan izinkan terjadi dan Ya, kita tetap percaya dan kita tetap bersyukur. ya, Bersyukur betul. itu yang susah, ya Iya, kan? bersyukurnya Bersyukur itu susah. yang susah. Iya. Tapi ya memang jalannya gitu, Iya. ya kan? Dan aku percaya bahwa ketika kita bersungut-sungut atau mengeluh, itu malah mengundang hal-hal yang sangat negatif malah. Tapi ketika Yes. kita bisa bersyukur dan memuji Tuhan, ketika Yes. keadaan sangat buruk, tetapi kita Ya. tetap memuji bahwa Dia baik, itu Ya. melepaskan sebuah kuasa dan Tuhan punya hati disenangi. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Karena aku percaya iman itu bukan saat kita memaksakan kehendak kita sih. Bukan saat kita Ya, ngotot, Tuhan aku mau A, aku mau B. Tapi iman itu bahkan saat keadaan seburuk apapun, kita tetap ya, percaya dan berkata, dia ya, Tuhan yang baik. Dia Tuhan ya, yang baik. ya. So mungkin buat Yes. semua yang mungkin lagi mengalami kesulitan, Yes. memuji Tuhan ketika semua hal lagi baik-baik aja itu gampang. Tetapi Ya. ketika kita ada di titik rendah, ada yang mungkin saudara ada yang meninggal atau kita nggak punya duit, bangkrut atau apapun, ketika kita dalam kesulitan ada kuasa ketika kita memuji Tuhan dan Yes. bilang bahwa Dia baik dan sebagainya. Ya, Nah, betul.
Em, terus kakakmu gimana tuh untuk melewati, coba cerita dikit tentang Bevis, Iya, bagaimana mungkin perjumpaan dia, atau dia kan lumayan berontak tuh, iya. ya kan? Dia kan cowok ya, jadi lebih ada Hmm, banyak berontaknya gitu. Jadi, mm, sorry, dia lebih ke em, mencari jati dirinya, lebih ke jadi berandalan, jadi nakal, jadi berani banget, terus jadi balapan motor gitu-gitu sih. Tapi ya hmm, memang ada usianya ya, apalagi kayak misalnya kayak betul. usia-usia anak muda saat mencari Ya, jati diri seringkali memang akan ada sangat banyak hal yang dicobain gitu. Engkong juga udah sampai geleng-geleng gitu. Engkong juga udah tobat-tobat karena engkong juga lihat ya, bisa nanti pulang-pulang tiba-tiba babak belur karena habis berantem sama temennya. Ngapain boxing, Kong? Boxing sama siapa? Lawan sama juara Jabar gitu. Kayak yang Kong bilang kayak, ya kamu bodoh, boxing ngapain lawan sama juara Jabar, orang kamu juga nggak bisa boxing. Tapi ya itu namanya juga perjalanan ya. Tapi sampai satu ya, titik memang semuanya itu nggak akan pernah bisa berubah tanpa kita benar-benar berjumpa sama Tuhan. Satu ya, titik semuanya itu akan berubah, semuanya akan sangat berubah 180 derajat saat kita ketemu sama Tuhan. Dan saat ya, kokoku ketemu sama Tuhan, hari ini juga kan jadi hamba Tuhan, jadi youth pastor. betul. Saat Ya. kita ketemu sama Tuhan, itulah saat Nah, yang mengubahkan segalanya. banyak orang suka, aku juga selalu cerita bahwa aku berjumpa sama Tuhan, karena aku berjumpa sama Tuhan secara pribadi, benar-benar aku lihat sebuah penglihatan di mana Yes, Yesus masuk ke kamar aku dan hidup coba aku. cerita Kak. Oke. Aku cerita dari awal kali ya, dikit. Iya, boleh. Bahwa waktu itu aku masih Buddhis, aku masih sembahyang patung segala macam, sembahyang Kuan Im. Cuman sebagai anak muda aku selalu bertanya-tanya, apa sih tujuan hidup saya? Kenapa sih saya hidup? Kemana sih ketika saya pergi, ketika saya meninggal gitu? Ada Hmm. nggak sih sebenarnya Tuhan dan sebagainya? Dan saya selalu bertanya-tanya, who is God? You know, dari semua kakak adik saya yang selalu bertanya-tanya, berpikir tentang hidup itu aku. Dan Ya. aku masih ingat, umur belasan pun, growing up, aku kalau tidur tuh suka nangis. Karena ketika aku tidur menghayal, uh, orang mati kemana ya? Apa aku tiba-tiba menghilang Oh. atau masuk ke alam semesta? You know, mungkin kamu dari kecil udah diajarin dari kecil nih Tuhan sini-sini. Nah, aku kan enggak gitu. Keluarga aku bukan keluarga yang religius. Ya mereka sembahyang, tetapi nggak tahu nih orang kemana. Dan aku bertanya-tanya, dan ada satu kekosongan yang sangat dalam ketika saya tidak tahu mengapa saya hidup. Dan mungkin karena saya nggak tahu mengapa saya hidup, akhirnya ya mau sekolah nggak sekolah, mau apa terserah, I don't care about life. Nah, Hmm. tetapi suatu saat aku ditantang terima Yesus, ini aku udah ngalamin semuanya umur 19 tahun. Aku udah dari umur mungkin 15-14 sudah masuk penjara gara-gara berantem, terus udah ngedrug, Wow. sudah jadi bandar, Wow. udah macam-macam gitu umur Oke. 19. Terus pada waktu itu ditantang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mikir begini, aku udah ngalamin semua sih gitu, dan aku pelajarin agama, aku baca, aku banyak baca dulu. Aku kalau sekolah selain kabur ke laut mancing, bolosnya ke library baca buku. Kan kita belum punya HP zaman dulu, jadi nggak ada Heeh. Google kan, jadi library aku banyak baca. Nah terus aku pikir ya udah, aku terima Yesus deh, seumur hidup nggak pernah ngalamin, ya nggak pernah terima Yesus gitu. Ke gereja pernah gitu, cuman Heeh. nggak pernah terima Yesus benar-benar. Akhirnya pergilah ke gereja di GBI di Jakarta tuh, di Jakarta di Senayan. Nah pendetanya panggil, ehm, siapapun yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maju ke depan. Nah teman aku Hmm. dia Kristen, dia bilang, lu maju ke depan dong. Oh ya gue maju deh. Nah itu pas aku maju itu banyak banget anak muda, tapi yang pertama disamperin itu aku. Pendetanya orang Oh. bule tapi ngomong Indonesianya fasih kayak aku. Terus dia lihat aku mengenal kamu. Dia ngomong gitu bahasa Indonesia. Padahal aku belum kenal. Aku mengenal kamu. Kamu telah membuat keputusan yang tepat. Yang kamu harus lakukan adalah percaya dengan hati, ucapkan dengan mulut. Aku nggak akan pernah lupa itu kata-kata. Sampai hari ini aku tuh masih ingat, itu umur 19 tahun. Sekarang aku Wow. 35 tahun. Nah, terus pada waktu itu, aku cuma lihat ke atas, aku bilang, oke, Tuhan Yesus, mulai hari ini, aku ngomong loh, mulai hari ini, kamu jadi Tuhan atas hidup saya. Udahlah, nggak kejadian apa-apa, aku keluar beli Alkitab. Nah, aku pulang, setiap kali aku di rumah, di luar tuh aku masih mabok, masih berzina, masih macam-macam lah. Tapi setiap kali di rumah,
kayak ada sesuatu yang mendorong hatiku untuk masuk ke kamar doa. Nah, aku nggak pernah tahu caranya doa tuh piye, nggak ngerti, Oke, ya kan? oke. Jadi aku masih ingat, aku ngadep tembok, terus aku cuma merem, terus saya bilang, Tuhan Yesus, hi, I am Zach, umur aku 19, udah gitu. Kenalan sama Tuhan. Awal-awal mungkin ada berapa hari yang aku mikir, ada nggak sih Tuhan, dia dengerin nggak sih? Gua gila nggak sih ngomong sendiri nggak sih gitu, tau nggak, untuk orang-orang yang mungkin nggak pernah kenal Tuhan gitu, doa aja Ya, nggak tahu caranya, ya kan. Dulu kita sembahyang juga suka bingung, gua ngomong apa, ngomong sama nenek gue bingung, ngomong aja bahasa ini, aduh udah lah nggak ngerti. Nah tapi waktu pertama kali belajar doa sama Tuhan, ya begitu, cuman aku paksain karena ketika aku di rumah ada sesuatu yang terus mendorong masuk kamar. Nah, setelah 3 minggu, mungkin 3 minggu, 4 minggu, setiap hari pasti ada waktu aku masuk kamar, berdoa, ngomong sama Tuhan. Udah doa macam-macam, lihat jam cuma 2 menit, ya lah 2 menit gitu, ya kan. Satu saat aku tuh menghadap tembok, pas lagi merem doa, itu tiba-tiba atmosfer kamar aku berubah, bener-bener berubah. Jadi terang banget, dan aku ngerasain love yang seumur hidup saya nggak pernah ngerasain. Saya ngerasain love sama damai yang saya nggak pernah ngerasain. Saya tetap merem, tapi saya tahu keadaan terang, pintu di belakang. Tiba-tiba ada seseorang masuk, nembus pintu, itu being, makhluk, ya. terang banget. Tiba-tiba dia duduk pas di sebelah aku, kaki bersila, sama seperti aku duduk. Tiba-tiba dia masuk into me. Tiba-tiba Wow. aku cuma bisa nangis, karena aku ngerasain dipeluk, mungkin kayak kamu, aku ngerasain satu kasih dan satu damai yang saya nggak pernah ngerasain seumur hidup. Banyak orang bilang saya gila, banyak orang bilang saya munafik karena saya suka ngomongin Tuhan, tapi misalnya masih kemarin jatuh dalam dosa segala macam, but I don't care, terserah. Ya. But this is what I experience, ini yang aku ngalamin. And setelah itu, di luar saya tetap berdosa, tetapi kali ini berbeda. Ya. Dulu saya nggak tahu bahwa saya berdosa. Dulu saya nggak tahu bahwa ketika saya berzina, ketika saya make, ketika saya pukulin orang, ketika saya berantem bener-bener yang, saya nggak tahu itu salah. Karena papa saya ngajarin begitu. Dulu papa saya ngajarin, lu kalau dikeroyok orang, lu cari tembok. Jadi pandangan lu segini. Jadi nggak ada yang bisa nyerang dari belakang. Lu kalau mau berzina, nih, dikasih kondom. Supaya jangan sampai hamil. Bukan berzina, kata-katanya bukan if you have sex, this is a condom. Supaya jangan sampai lu, the worst thing you can do, bawa pulang cewek hamil. I did drugs with my mom. Aku narkoba zaman dulu di Inggris sama my mom. Dengan ibu aku sendiri. So for me everything is fine, nggak ada. Tetapi hari itu ketika aku di Jamaah Roh Kudus, pas aku udah hanya ini masih pacaran sama Nafa waktu itu. Terus kalau ketika saya berzina, tiba-tiba saya ngerasa nggak enak banget. And then I realized, oh Tuhan doesn't like it. I felt the burden of sin. Yeah. Hati nurani aku nggak bisa terima. And aku langsung sujud minta maaf, dan itu mungkin 2-3 kali berulang kali tetap minum apa dan sebagainya, dan perjuangan aku untuk melepaskan itu semua sampai aku lepas bebas. Aku bilang sama Nafa, Min, aku udah nggak mau tinggal serumah, aku mau pulang, jangan pegang tangan aku, cium pipi juga jangan, karena aku nggak mau jatuh dalam dosa. Aku pulang, tinggal lagi sama papa saya bilang saya gila, nenek saya bilang saya gila, semuanya saya bilang saya gila. But I found a love I've never felt in my life. That's the honest truth. Ada sesuatu yang memenuhi aku begitu rupa. It's so real. God's love, His touch, His pelukan, His presence for me was so real. I fell in love with something I never thought. Wahyuan terbesar buat aku. Mungkin ini sound simple, tetapi buat aku sebagai manusia yang selama ini mencari-cari Tuhan, tidak punya agama, tidak percaya Tuhan, pernah ateis, pakai drugs, sebagai orang yang benar-benar mencari Tuhan, wahyuan atau revelation atau pengertian paling yang membuat aku wow adalah begini, aku bisa punya hubungan intim sama Tuhan. Yes. Aku bisa punya hubungan pribadi sama Tuhan. Aku bisa benar-benar dengar suara Tuhan. Aku bisa ngomong dan dengar suara Tuhan dan mengalami dan merasakan. That is for me, wow. And that's the truth. Itu yang aku ngalamin. Yeah. Dan saya pulang ke rumah papaku, dan my dad say I'm crazy, popo aku bilang aku gila semua, but I was just so in love. So bapakku sampai bilang gini, lu gila ya, lu kemarin-kemarin setiap hari di bar, sekarang setiap hari lu kalau lu ke gereja mulu. Dia bingung. Yang tadinya mabok, terus tiba-tiba di gereja, kalau nggak gereja di rumah sembahyang gitu ya kan.
dulu bingung gitu. Aku lihat orang, oh gimana nyanyi atau apa. Aku beli DVD Hillsong dulu, ada karaoke-nya. Oke. Gue pikir karaoke mah gue bisa, kalau karaoke gampang lah gitu. Udah biasa karaoke kan ya, ya kan. Nah, so I learned to worship dengan kesederhanaan dan tidak pikir apa. I learned to pray, I learned to worship Him in my room. Satu kali aku lagi nyembah Tuhan pakai itu DVD, tiba-tiba pintu kamar aku terbuka. Pas aku buka mata, aku lihat pintu kamar aku tertutup. Terus aku balik lagi, oke, that's weird. Aku angkat tangan lagi, aku mulai nyembah lagi. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka lagi, aku bisa ngerasain angin, ada orang masuk. Ada orang masuk, tuh kayak pintu kebuka tuh keluar, bisa merasa angin kan. Pas aku buka mata, aku cek loh, pintunya tertutup gitu. Terus aku cek kuncinya, lah udah tak kunci kok. Emang dari tadi udah kunci. Oke, aku balik lagi, angkat tangan lagi. Tiba-tiba tuh pintu kebuka lagi, ada angin, ada orang, aku bisa ngerasain ada angin kayak ada yang masuk. Tiba-tiba Wow. aku diem, okay, this is weird, aku bilang ini aneh, aku tetap merem, ya kan, aku masih inget banget, ini di atas nih, kejadian di atas kan, di kamar atas nih. Oke, aku diem, tiba-tiba aku kayak nonton film, jadi merem tuh kayak nonton film. Jadi merem, aku bisa ngeliat seluruh kamar aku, tiba-tiba ada yang buka pintu, ada sinar yang begitu terang, tapi nggak silau, terang, tapi nggak silau. Jadi aku, Wow. but setiap Ya, sinar itu kayak nusuk ke dalam my spirit, yang aku yes. ngerasain kasih sama damai. Oh, it's so strong, it's so powerful. Aku cuma sujud, dan tiba-tiba muncul satu orang, who I know is Jesus. Yes. Dan wajahnya itu penuh dengan so terang, you know. Dan pada waktu itu aku cuma bisa sujud, nangis, mungkin sekitar setengah jam sampai 1 jam. Di situ aku dilawat Tuhan, and that's where I met Jesus. That's where I met Jesus. Wow. Wow, And, wow, wow. buat aku, I'm very thankful for that experience, bahwa aku benar-benar mengalami dan berjumpa Tuhan. Aku percaya bahwa banyak orang berjumpa Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi Yes. kekuatanku adalah itu. Yes. Setelah 6 tahun saya menikah, aku jatuh dalam dosa, dari alkohol lagi, ngedrugs lagi, dan akhirnya aku selingkuh. Nggak tahu kenapa aku harus mengalami itu, tetapi pada waktu itu untuk kembali lagi lepas dari itu semua sangat susah. Mungkin Ael juga tahu, semua anak-anak juga tahu, sangat susah. Itu setiap kali mau naik, jatuh lagi, mau bangkit, jatuh lagi, mau bangkit, jatuh lagi. Bener-bener kayak susah banget gitu. Tapi satu hal, karena aku pernah berjumpa sama Tuhan, aku pernah mengalami Tuhan. Di situ aku punya iman dan harapan, and I know bahwa tetap walaupun aku kosong, walaupun aku merasa ditinggalkan, walaupun aku merasa dihakimi, walaupun aku ada di titikku yang paling rendah, I know I felt His love. Dia nggak pernah ninggalin aku. Malah Dia yang Yes. kejar aku, Dia yang ngerayu aku pulang, Dia yang basuh Ya. kaki aku untuk pulang. Kalau aku nggak mengalami Tuhan, mungkin aku udah ninggalin Tuhan, ataupun mungkin aku udah bunuh diri, ya Ya. kan. Tetapi karena aku pernah berjumpa sama dia, aku tahu dia Tuhan, aku tahu, dan itu yang terus kasih aku harapan dan sebagainya. Aku mau Wow. cerita satu kesaksian yang mungkin aku ngalamin cukup aneh-aneh, cukup real ya, di kamar atas. Waktu aku mulai ketemu Tuhan benar-benar di kamar atas, setiap jam 3 pagi aku bakal bangun sendiri jam 3, pas lihat jam Yes. tuh jam 3, mungkin 4-5 kali, terus aku tetap tidur karena jam 3 pagi, ya ampun nggak kuat bangun ya kan. Nah, satu kali aku dibangun jam 3 pagi, Ya. cuman ada tangan, jadi ada tangan ngucek-ngucek mata aku gini, diginiin. Aku tidur Hah. sendiri, pintu nggak ada orang masuk, nggak pernah. Jadi Ya. bener-bener ada tangan itu ngucek-ngucek mata supaya bangun. Sampai aku duduk gini, aku udah duduk di kasurnya, ngucek-ngucek gitu, ya kan. Terus aku sampai bilang, pergi. Aku pikir setan atau apa, pergi dalam nama Yesus. Matanya lama, sampai semenit lebih aku usir-usir, dia nggak mau pergi. Akhirnya hilang. Mata hilang, bener matanya seger karena dikucek-kucek. Aku ngeliat jam pas jam 3. Aku bilang, oke, itu pengalaman yang aneh, I don't know what it is, tapi karena aku ngantuk, aku bobo lagi gitu, aku tidur lagi. Besoknya bangun jam 12 siang, aku lagi di mana aku lupa, tiba-tiba ada suara pakai bahasa Indonesia, in my heart, manis banget ngomong. Dia cuma ngomong, kamu kok dibangunin malah bobo lagi sih? Dengan manis dia ngomong. Itu aku tahu bahwa Tuhan dengan begitu manisnya dia rayu aku, mau nggak kamu bangun Ya. subuh, cari aku, so
dari dulu aku didik diriku tuh untuk bangun subuh, cuman susah ya. Iya, pada susah waktu itu, banget. pada waktu itu very hard. Tapi ya itulah pengalaman. Amin banyak sekali cerita, but ya, Yes. mungkin Ael mau share something. Wow, so powerful sih. It's so powerful. Dan ini aku mau pesan sih buat teman-teman semua yang lagi nonton live ini, baik yang followersnya Kak Zekli maupun followersnya aku. Aku nggak tahu sih seberapa masalah apapun yang sedang kalian hadapi, atau bahkan mungkin ada beberapa followers kita, viewers kita hari ini Kak Zek yang mungkin sedang mencari Tuhan itu sebenarnya siapa sih? Kita hari ini cuma mau bilang sih, it's not about religion, it's never about religion. Keselamatan itu bukan tentang agama, tapi itu tentang Yesus yang mencintai kita. Biar buat teman-teman semuanya, maupun yang udah Kristen pun ataupun yang nggak Kristen pun, I don't care. It's not about religion. Teman-teman mau Kristen tapi nggak ngalamin Tuhan secara pribadi pun juga buat apa. Tapi saat teman-teman bahkan bukan agama Kristen pun, kayak Kak Zek juga dari awalnya bukan agama Kristen, tapi kita kenal Tuhan Yesus yang hidup. Ini saatnya buat teman-teman semuanya. Ayo cari Tuhan yang hidup. It's the most beautiful experience. Itu adalah pengalaman paling indah yang pernah aku rasain dalam hidupku. Jadi rugi banget lah kalau kita nggak ngalamin aku rasa juga memang orang-orang seperti aku yang banyak yang bertanya-tanya. Yang aku dulu nggak punya agama segala macam kan bertanya-tanya. Semua orang bertanya-tanya, who is God? Who is God? Who is God? So, jangan dipikirin agamanya, jangan dipikirin kepercayaannya, tetapi mengeranglah. Alkitab bilang begini, if you seek me with all your heart, you will find me. Kalau kamu cari aku dengan segenap hati kamu akan mendapatkan aku. So, aku suka bilang sama my mates atau sama orang-orang siapapun yang nggak kenal Tuhan, aku selalu bilang seek Him. Apapun itu, mau doanya bagaimanapun, cari, minta, mohon, dan that's what I did, ya kan. Aku selalu kasih ilustrasi ini bahwa tadi kemarin aku juga cerita ilustrasi ini bahwa aku punya seorang anak kecil namanya Mika. Pada waktu dia umur 2 tahun, ketika saya pulang, dia selalu lari, "Daddy," gitu. Tetapi karena badanku besar dan aku iseng ya, aku kan iseng orangnya. Ketika dia berusaha menangkap aku ngelak-ngelak. Selalu aku ngelak-ngelak. Dan aku kan besar dan pemain basket. Waktu itu aku mesti rajin banget main basket. Jadi dia karena badannya kecil, dia cuma daddy. Ada kali mungkin 5-10 menit gitu. Sampai akhirnya dia cuma diem dan dia nangis, daddy. Dia nangis. Gitu. Dia bilang, daddy. Di situ aku lihat hatiku tersentuh. Dia begitu pengen aku. Ketika aku pulang kerja, dia begitu mengingini aku. Sehingga aku sadar, dan itu yang sentuh hati aku. Dan ketika aku tahu dia mengingini aku, di situ aku nggak tahan juga karena dia udah menangis, dan di situ aku rangkul dia dan aku peluk dia benar-benar with my heart, and I know she wants me. Aku begitu besar, dia nggak bisa nangkap aku. Tuhan begitu besar, nggak mudah bisa menangkap. We can't catch him, but what we can do, mencari dia begitu rupa. Dengan mencari dia, sentuh hatinya sampai dia sendiri yang turun dan memeluk kita. And that's what happened to me. That's what happened to me. I really seek him. Aku bakal masuk ke kamar, aku sampai ngomong, Tuhan, kalau Tuhan nggak datang, aku nggak keluar loh. Aku nggak akan keluar nih dari kamar. Beneran, aku sampai ketiduran di kamar dan never come. Nah, I didn't experience anything. But aku akan paksakan diri menyembah, paksakan diri baca Alkitab, paksakan diri. Even hari-hari ini pun aku lagi mulai memaksakan diri bener-bener. I want to meet him again. I want to experience him more and more and more and more. And so, sentuh hati Tuhan, cari dia dengan begitu rupa sampai kau sentuh hati Bapak, sampai Bapak bilang, saya nggak tahan, ini anakku, aku akan datang buat dia. Yes, betul banget. Ada seorang hamba Tuhan juga kan bilang gini ya Kak Zek. Dia bilang, kita ini lahir baru nggak cuma 1 kali, tapi every day, daily, setiap hari kita lahir baru, setiap hari kita balik lagi ke Tuhan, setiap hari kita bertobat lagi, setiap hari, kalau bahkan Catherine Kuhlman bilang, I die daily, setiap hari aku membunuh lagi daging aku, daily. Jadi balik lagi juga buat teman-teman yang mungkin bilang, aku udah pernah CL, aku udah pernah Kak Zek buat ngalamin kayak gitu. It's not enough. Kalau teman-teman benar-benar mencintai Tuhan, bahkan baru ketemu Tuhan aja kita udah kangen lagi, udah kayak, Tuhan aku pengen ketemu lagi sama engkau. Kita kalau misalnya we're hungry. Terus go on. I'm listening. Dan apa namanya?
seharusnya itu gitu yang jadi bagian kita untuk terus cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Aku pernah ada satu ayat, aku lupa di Lukas berapa, Tuhan tuh bilang seperti ini. Dan seolah-olah Tuhan seperti mau meninggalkan mereka. Saat hari itu Tuhan ada barengan sama di satu kota itu, aku lupa kota apa. Tapi di ayatnya tulis seakan-akan Tuhan mau meninggalkan mereka. Tapi hari itu Tuhan nunggu jeritan dari orang-orang di kota itu. Saat orang-orang di kota itu cari Tuhan, bilang Tuhan jangan pergi, Tuhan jangan pergi. Maka Tuhan gak akan beneran pergi. Tapi Tuhan kadang-kadang nunggu hati kita untuk menjerit dengan sepenuh hati kita. Karena mendapatkan Tuhan, Tuhan itu gak murahan. Panggilan Tuhan itu, percayalah gak murahan. Tapi Tuhan udah obral, seobral-obralnya buat kayak, aku tuh rindu sama kalian. Aku rindu banget ketemu kalian. Ya, I mean, we are hungry. Yes. Satu hal, kita akan lapar terhadap makanan yang kita makan. Ya. Jadi kalau kita makan makanan dunia, kita setiap hari cuman sibuk dengan hal-hal dunia, nonton TV atau kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri atau apapun, kita akan lapar terhadap itu. Ya kan? Hanya orang sakit yang tidak mau makan. Yes. Jadi kalau hari ini kita nggak lapar, berarti kita sakit. Ya. Tetapi kalau kita makan hal-hal yang dari Tuhan, kalau kita baca Alkitab, atau kita mencari Dia, atau kita menyembah Dia, memuji Dia, kita akan semakin lapar buat Dia. Gitu. Yes. Dan itu yang kita harus paksakan. Kita harus paksakan itu tuh. Gitu. I mean, apalagi masa-masa begini ya, I mean jelas COVID ini tidak pernah terjadi seumur hidup. Iya, ya kan? betul. Sepanjang sejarah. Ibu saya aja yang udah tua gitu kemarin di Inggris, dia masih di Inggris, I've never experienced this in my life. Even zaman perang nggak seperti ini. So udah jelas bahwa ini waktu kita di masa-masa yang cukup mengerikan, kan? Dan jelas buat saya ini kita udah masuk akhir zaman dan sebagainya. Bukan Tuhan yang kita pegang, mau pegang siapa lagi? Gitu. Ya betul. Ya, kan? So ya, kamu ngapain sih? Kamu ngambil apa? Sorry, mau ngecas handphone, baterainya habis. Sambil ngecas handphone. Ya aku setuju banget, dan apalagi maksudnya ini kan udah hari-hari akhir ya. Semua agama, semua orang, bahkan orang-orang ahli-ahli peneliti udah bilang kalau ini benar-benar udah hampir akhir zaman kan. Bahkan mereka kalau yang ahli-ahli udah bilang kalau ini tinggal berapa, kalau menurut hitungan dunia tuh kayak tinggal 100 detik lagi or whatsoever, aku nggak tahu. Tapi ini benar-benar aku nggak tahu sih, buat aku bahkan orang yang lagi nonton ini, menurut aku ini bukan kebetulan gitu kalian lagi nonton ini, berarti ada something yang Tuhan mau bicara sama kalian. Dan kalau aku boleh ngomong sih, apa yang Tuhan mau bicara adalah cari Tuhan. Waktunya udah sangat singkat, jangan sampai nanti teman-teman nyesel, jangan sampai nanti teman-teman saat nanti Tuhan datang gitu ya, terus saat nanti benar-benar kiamat datang, teman-teman bilang kayak, aduh, padahal waktu dulu di live-nya Kak Zekli dan Kak Stefani Rahel tuh udah pernah diingetin, tapi kok aku nggak dengerin ya. Ini saatnya reminder buat semuanya untuk cari Tuhan, kejar Tuhan, jangan sampai ketinggalan. Yes. Terus aku mau nanya satu, mungkin nggak banyak yang tahu siapa Ngkong ya. Cuma aku mau nanya, karena dari semua anak-anak kan yang benar-benar hidup sama Ngkong, yang lihat Ngkong hidup itu benar-benar kan AL sama Betis kan. Iya. Aku aja belajar banyak, aku belajar keintiman benar-benar itu benar-benar dari Ngkong gitu. Dari belum kenal kalian semua aku udah dengerin Ngkong khotbah soalnya. Iya. Apa hal yang paling AL belajar dari kehidupan Ngkong yang mungkin kamu bisa share? Aku belajar ini, sejujurnya yang aku sangat pelajari adalah trust, level iman dan trustnya Ngkong. Yang gimana ya, trustnya itu bukan trust yang nuntut. Aku ingat satu hari, mungkin ini a bit kontroversial ya, tapi satu hari aku tuh ingat Ngkong pernah punya kesaksian kayak gini. Satu kali Ngkong lagi berdoa, dan tiba-tiba Tuhan datang. Saat Tuhan datang, dan tiba-tiba Tuhan tuh bilang ke Ngkong kayak gini, Yusak, aku udah pakai kamu, aku udah cukup sama hidup kamu, aku udah pakai, kamu udah pakai dasar, tapi sekarang kamu udah tua, aku nggak butuh kamu lagi. Aku mau buang kamu ke neraka. Aku ingat banget, ini mungkin banyak orang yang bilang ini aneh dan sebagainya, tapi itu yang aku alami. Tuhan bilang, aku mau buang kamu ke neraka. Dan hari itu,
yang mengejutkan adalah kalau aku ya, mungkin aku ditanyain gitu sama Tuhan, aku bakal bilang, Tuhan, nggak kira-kira seumur hidupku aku kasih buat engkau, ini satu-satunya upah yang aku tunggu-tunggu, dan engkau buang begitu aja gitu. Tapi hari itu engkau tuh bilang seperti ini, Tuhan, kalau menurutmu itu baik, aku akan silahkan kau lakukan. Kalau menurutmu itu adalah yang terbaik, aku siap, aku rela melakukan apapun buat engkau. Dan buat aku kayak itu kayak sesuatu yang bahkan level trustnya itu bahkan sampai seluruh hidupnya itu rela dipertaruhkan dan diberikan buat Tuhan karena benar-benar percaya sama Tuhan. Percaya iman yang bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Iman yang bilang kalau Tuhan, meskipun sekalipun whatever happens, apapun boleh terjadi, tapi aku tetap percaya. Dan dari percaya itulah membuahkan yang namanya ketaatan. Dari percaya itulah membuahkan yang namanya kenekatan. Sampai engkau pernah kan dapat rumah juga 2 jam sebelum dapat rumah baru dikasih tahu Tuhan rumahnya ada di mana. Kayak itu nekat banget tapi taat banget. Dari iman dan percaya itu juga lah lahir pengalaman dan berjalan hidup bergaul karib sama Tuhan. So itu yang benar-benar buat aku itu sumber yang kayak bisa aku lihat engkau itu bukan hanya khotbah, bukan hanya menyampaikan pesan Tuhan, tapi sungguh menghidupi dari kehidupan sehari-harinya. Yang aku jadi bilang kayak, Tuhan, kalau engkau aja bisa ngalamin seperti itu, aku juga mau mengalami. Kalau engkau seorang manusia yang ibaratnya kalau aku lihat engkau hidupnya juga nggak sempurna, sangat banyak kelemahan. Kalau mungkin dibilang sama Kak Zekli juga mungkin kalau aku mirip banget, bahkan mungkin lebih parah dari Kak Zekli. Soal secara perjinahan dulu juga parah banget, secara cewek juga parah banget. Tapi sekali lagi Tuhan nggak lihat kebobrokan kita gitu. Tuhan lihat yang penting kita mau nurut sama Tuhan, kita mau melakukan. Kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita melakukan kesalahan lagi. Tapi Tuhan tetap dengan tangannya yang terbuka bilang it's okay. Memang ada harga yang harus dibayar, tapi pengampunannya selalu tersedia buat kita. Aku masih ingat sampai Kathryn Kuhlman tuh pernah bilang gini, Kak Zek. Kan Kathryn Kuhlman juga pernah jatuh dalam nikah sama pria yang cerai di zaman itu kan, yang namanya berjinahan itu sangat kayak tabu banget gitu. Apalagi di Amerika. Iya, sampai Kathryn Kuhlman tuh bilang, Tuhan, engkau mengampuni, tapi manusia tidak mengampuni. Sampai Kathryn Kuhlman bilang saking dia dihujatnya sama semua orang. Tell me about it. Sampai Kathryn Kuhlman bilang, Tuhan Yesus mengampuni aku, tapi manusia gak mengampuni aku. Manusia itu lebih menghakimi daripada Tuhan. Makanya buat teman-teman semuanya, kita jangan menghakimi orang lain lah. Tuhan Yesus aja udah ngampunin kita. Apa hak kita ngampunin orang lain? Apa hak kita untuk menghakimi orang lain? Tuhan aja udah ngampunin orang yang kita hakimi. Masa kita nggak hakimin dia terus? Iya. Anyways, waktu kita udah mau habis ya. Iya. So, thank you very much. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. It's fun. Yes. Kapan-kapan sama Bevis, Kak? Ya, sama Bevis juga boleh. Terus mungkin buat siapapun yang mendengar ada pertanyaan atau apapun bisa DM Kak AL atau adik AL. Ya kan? Zack or adik Zack. Itu boleh. Kita sangat terbuka. So, nanti kita lanjut lah. Next time we do it again because I think we have ngelihatnya gimana sih? Aku nggak ngerti cara ngelihatnya waktu sebenarnya. Cuman aku lihat dari aku pertama live aja tadi. Iya, nanti biasanya cuma muncul di 1 menit terakhir, 1,5 menit terakhir gitu, Kak. Oh, oke. Berarti belum muncul. Belum muncul. Emang bisa muncul ya? Nanti pasti muncul kayak time remainingnya berapa gitu. But anyway, I think we should be done. Soalnya aku juga mau ke rumah sakit lagi, ngurusin kores. Gimana kalau kita tutup dalam doa? Kak Zek berdoa. Boleh. Oke. Father, we thank you so much Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang nggak pernah kesudahan Tuhan. And we worship you and we praise you. Kami bersyukur banget Tuhan. And we thank you Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kesaksian dan cerita Tuhan. Dan kami mau mengalami-Mu lebih. Ya, Tuhan. Dan orang-orang semua yang mendengar Tuhan, ketok hati mereka, jamah hati mereka Tuhan. Biar setiap yang mendengar ini berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau, dan keluar dari tempat ini dengan kesaksian Tuhan dan bersaksi demi nama-Mu Tuhan. So, thank you God. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu untuk Engkau dan sesama.
Biar kami belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi, Tuhan. Belajar melayani seperti Engkau melayani, Tuhan. So we thank you, Tuhan. Kami bungkus ini semua. We thank you, Jesus, buat semua benih yang udah ditabur, Tuhan. Biar tumbuh jadi pohon yang besar dan berbuah. So in Jesus' name, Father, we thank you. Berkati Ayel, berkati Bevis, berkati semuanya. In Jesus' name, we thank you, Lord. Amen. Amin. Kak Zek, sorry. Aku mau sedikit meluruskan. Takutnya nanti ada yang itu terakhir setelah engkau dibilangin sama Tuhan buat engkau bilang apapun terserah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku cuma menguji kamu. Supaya jangan sampai ada yang mikir nanti, oh berarti engkau ada di neraka. Enggak. Itu cuma ujian. Yang aku tahu mungkin bukan menguji doang. Sebenarnya menguji sambil mengguyo. Sambil bercandain. Karena memang Tuhan humoris. Tuhan tuh lucu kadang-kadang. Karena ya kayak aku dikucuk-kucuk itu kan mata it's like betul. Alright, thank you Kak Zek buat waktunya. Thank you for having me. God bless you. God bless you everyone.